Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asam karboksilat. Nah, pada pembahasan asam karboksilat di sini nanti kita akan mempelajari tata nama asam karboksilat, isomer asam karboksilat, sifat-sifat asam karboksilat, pembuatan asam karboksilat, serta kegunaan asam karboksilat. Ya, jadi nanti kita ulas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang tata nama asam karboksilat. Ini adalah gugus fungsi dari asam karbonat. Ya. Tata nama ada dua macam, ada tata nama yupak, ada tata nama trivial. Untuk tata nama karboksilat, untuk yupak diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi akhiran OAT dan diberi awalan asam. Jadi awalan asam ini berasal dari sini. Ini ada H. H adalah simbol dari asam. Nah, sehingga contohnya seperti ini. Nah, kita kalau ada rumus seperti ini, kita urutkan gugus fungsi adalah nomor di paling kecil atau nomor 1. Jadi gugus fungsinya terletak di nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada C2, berarti C-nya ada 2. Ya. Pada nomor 3 itu ada metil, ya, sehingga diberi nama asam 2-hidroksi. Dan di sini ya, 2-hidroksi ini juga ada cabang. Nah, cabangnya ada 2. 2-hidroksi 3 metil pentanoat. Jadi rantai terpanjangnya ada 5. Ada 2 cabang. Cabang pertama adalah hidroksi. Cabang kedua adalah metil. Sesuai dengan alfabet ya. Jadi cabang itu harus sesuai dengan alfabet. Jadi H dengan M2H. Jadi ini adalah gugus hidroksi. Udah paham? Nah, kemudian tata nama yang kedua adalah tata nama trivial. Ini berdasarkan dari sumber atau asal. Ya. Jadi kalau rumus strukturnya misalkan gini, HCOOH itu diberi nama trivial asam format atau nama lainnya adalah nama semut. Ya. Ini formik itu adalah nama latinnya, nama Indonesianya adalah semut sehingga dikenal dengan asam semut. Kemudian CH3COA ini yang sudah sering kita kenal ya. Nama trivialnya adalah asam asetat, berasal dari cuka atau asetum, nama latinnya. Kemudian ada CH3, CH2, CH2. Jadi ini CH2 itu jejer 3 ya, ada berderet 3. Jadi ada 3. CH3, CH2, 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 COOH. Disebut atau nama trivialnya adalah asam valeriat atau akar, ini berasal dari akar valerian atau valeri ya. Ini tata namanya. Kemudian isomer ya. Isomer pada asam karboksilat itu ada 2 macam, ada isomer rangka dan ada isomer fungsi. Isomer rangka terjadi karena ada atau tidaknya cabang serta jenis dan letak cabang. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini adalah lurus, rantai lurus. Asam butanoat. Jadi C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Sehingga diawali dengan awalan asam butanoat, diakhiri dengan noat. Kemudian ini lurus, ini berubah menjadi cabang. Jadi ini ujungnya ini putus, nyambung di tengah. Nah, ini yang disebut dengan isomer rangka. Sedangkan isomer fungsi adalah isomer fungsi, rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsinya beda. Nah, isomer fungsi antara ini, jadi rumus molekulnya untuk asam karboksilat dengan ester itu punya rumus yang sama, CnH2nO2. Tapi bisa mempunyai gugus fungsi yang beda. Ada yang bersifat asam karboksilat kalau mengukur gugus ini, dan juga bisa menjadi ester. Ya, nanti sambungannya. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat. Sifat-sifat karboksilat yang pertama adalah
merupakan senyawa polar titik didih tinggi karena punya ikatan hidrogen. Senyawa dengan C1 sampai C4 mudah larut dalam air. Semakin banyak cabang, kelarutan dalam air semakin berkurang. Mengalami reaksi, ya ini, dapat bereaksi dengan logam, asam garam karbonat, dan basa alkali. Kalau bereaksi dengan logam, ini karboksilat, ini bisa menghasilkan ini gas hidrogen. Ya. Jadi di sini nanti akan mengikat ini 2 kali Mg logam. Ya. Kemudian dengan garam natrium karbonat, ya, garam karbonat itu bisa menghasilkan CO2 dan H2. Ini ciri khasnya. Jadi kalau direaksikan dengan garam karbonat menghasilkan ini, ya, gas CO2 dan H2O. Nah, hasilnya ini RCONA, natrium. Di sini tinggal nambahi, ya, NOAT. Kemudian bereaksi dengan basa alkali. Reaksi basa alkali menjadi asam seperti ini, ya. Nah, kemudian reaksi yang lain bisa bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester, bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester atau dikenal dengan reaksi esterifikasi atau juga dikenal dengan reaksi penyabunan. Karena ini adalah reaksi pembuatan sabunnya. Jadi kalau ada karboksilat, ini karboksilat direaksikan dengan alkohol, ya, direaksikan dengan alkohol, ini alkohol OH, akan terbentuk ester, ini ester. Nah, ini adalah bahan dasar bisa dipakai sebagai sabun. Kalau Na, ini akan membentuk sabun, ya, etil asetat. Kemudian reaksi yang berikutnya dapat dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi kalau karboksilat dioksidasi menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Bereaksi dengan PCl5. Nah, ini ciri khasnya, jadi ini akan terbentuk seperti ini. Kemudian pembuatan asam karboksilat, ya. Ada beberapa macam pembuatan karboksilat. Yang pertama dengan oksidasi alkohol primer. Jadi alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Jadi kalau misalkan kita membuat tape, ya, tape itu kalau kita biarkan akan terbentuk alkohol, ya, sejenis aldehid ini nanti. Jadi alkohol ini alkohol primer, jadi proses pembuatan tape itu kalau kita biarkan, itu yang badek itu, ya, itu badek itu yang disebut dengan alkohol. Kemudian alkohol itu kalau kita biarkan akan menjadi aldehid. Nah, aldehid teroksidasi akan menjadi asam karboksilat, sehingga tape itu kalau dibiarkan lama akan menjadi rasanya agak asam. Nah, itu yang disebut dengan asam karboksilat. Dapat hidrolisis yang kedua, hidrolisis senyawa alkanal nitril pada suhu tinggi dan asam kuat. Jadi ini pembuatan asam karboksilat. Pembuatan yang ketiga dengan hidrolisis gas asetilin dilanjutkan dengan oksidasi di udara. Nah, ini. Reaksi yang keempat menghasilkan gas karboksida, mereaksikan gas karbon monoksida dengan NaOH pada tekanan tinggi. Jadi gas monoksida ini juga sangat beracun, ya, jadi harus di dalam industri, tidak bisa digunakan dengan di luar karena ini gas yang sangat mematikan, ya, bisa mengikat sel darah merah. Jadi, NaOH menjadi natrium asetat sehingga dihidroksi lagi akan terbentuk asam formiat. Yang kelima adalah oksidasi keton. Jadi keton dioksidasi akan terbentuk karboksilat. Nah, sekarang kegunaan asam karboksilat.
Beberapa contoh dalam penggunaan asam karboksilat, misalkan asam formiat digunakan untuk penyamaan kulit, industri tekstil, dan penggumpalan latek di perkebunan latek, ya, karet. Asam asetat digunakan sebagai pelarut atau bahan baku industri serat plastik. Asam asetat murni disebut asam asetat glasial. Cuka merupakan larutan 3-6% asam asetat. Dalam air dibuat sebagai peragian dari sari buah apel atau anggur yang dari pengenceran asam asetat sintetis. Nah, ini yang sering kita lihat, kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kegunaan yang ketiga, asam oksalat digunakan menghilangkan karat dan bereaksi dengan zat warna. Asam tartar digunakan untuk penyamaan, fotografi, pembuatan keramik, dan mengasam minuman serta permen. Nah, demikian materi untuk karboksilat. Nanti kita lanjutkan untuk ester ya. Nah, untuk asam karboksilat bisa kalian untuk cara pemberian nama bisa digunakan latihan buku paket halaman 261 latihan 7.5 ya. Jadi kalian bisa berlatih untuk tata nama di buku paket. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.